Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Agilni. Saya di sini dari kelas TT4310 dengan NIM 1101193456. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jaringan komunikasi data mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Sesuai dari tugas Jelkomdat, tugas 1 di nomor 3. Menurut saya, terutama di dalam situasi saat ini COVID-19, yang dimana teman-teman semua tahu COVID-19 ini banyak sekali merubah kehidupan kita, yang awal mulanya kita offline harus beralih pindah ke online semua. Meskipun gak semuanya itu ke online, tetapi sebagian besar sudah berpindah ke online dari sarana pembelajaran dan lain-lain. Dan tentu saja di zaman yang seperti ini, di pandemi seperti ini, jaringan komunikasi data ini sangat-sangat membantu kita semua. Dan di sini salah satu dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi kita. Jadi meskipun kita di sini berbeda-beda tempat, ada yang di Lampung, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya dan lain-lain, tetapi di situ teman-teman udah melihat bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan baik. Nggak seperti dulu yang kita harus menunggu 3-4 hari surat baru sampai dan lain-lain. Dan itu salah satu dampak positif yang paling kita rasakan saat ini. Dan yang kedua juga memudahkan untuk pencarian informasi. Teman-teman mungkin di sini juga udah merasakan bagaimana sih kita mudah mendapatkan informasi. Sepertinya di Google sudah sekian persen banyaknya apa yang kita cari ada di dalam situ. Jadi menurut saya itu sangat-sangat membantu, terutama dari mahasiswa sendiri. Bahkan ketika kita ingin mengoprek sesuatu, referensi-referensi yang sebelumnya kita harus membeli buku, harus kita pelajari, tetapi dengan gratis, hanya bermodalkan kuota, kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu. Nah, itu menurut saya salah satu yang sangat membantu juga di dampak positifnya. Terus selain itu saya juga di sini memiliki bisnis, yang dimana bisnis ini sangat dibantu juga dalam jaringan komunikasi data ini, memudahkan transaksi bisnis salah satunya. Nah, kenapa? Karena kita di pandemi seperti ini harus membatasi diri, jangan terlalu banyak berkegiatan di luar ruangan. Nah, jadi salah satunya bagaimana caranya, ya seperti orang pebisnis itu harus keluar ruangan, harus ke ATM dulu untuk transaksi. Nah, adanya jaringan komunikasi data ini sangat-sangat mempermudah kita untuk tidak keluar ruangan. Kita dapat melakukan transaksi tersebut dengan m-banking dan lain-lain. Itu menurut saya sangat-sangat membantu sih. Dana itu sangat membantu. Banyak sekali yang sudah ada di dunia saat ini seperti itu, sangat-sangat mempermudah sih. Dan tentunya teman-teman merasakan juga, meskipun sarana untuk belajar ini menggunakan online ini kurang enak atau kurang memahami, mungkin itu memang terjadi saat ini. Tetapi yang harus teman-teman ketahui, jika tidak ada sarana untuk belajar itu menggunakan komunikasi data seperti ini, menurut saya kita akan sangat-sangat kewalahan sih bagaimana caranya seorang dosen menjelaskan tanpa dilihat oleh teman-teman. Itu kan seperti sulit kalau tidak ada sarana untuk belajar saat ini. Selain itu juga teman-teman di sini mungkin udah banyak yang kenal YouTuber dan lain-lain. Menurut saya sih media untuk berkarya sekarang sangat banyak. Jadi teman-teman mahasiswa di sini selagi ingin berkarya itu pasti sudah ada yang nampung. Gak seperti dulu, kayak seperti dulu kita masih buat video aja gitu. Tapi sekarang sudah banyak YouTuber atau TikTok atau dan lain-lain, itu sudah menghasilkan uang gitu. Dan menurut saya itu ada sarana positif untuk anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin mencari lapangan pekerjaan itu sulit zaman sekarang, tetapi dengan adanya media untuk berkarya seperti ini, mungkin teman-teman di sini sudah mengurangi sedikit demi sedikit pengangguran sih yang ada di dunia ini. Dan next, saya ingin membahas ke dampak negatifnya, karena tadi sudah dampak positifnya.
sesuatu itu pasti ada positif dan ada negatifnya, itu tidak terkecuali sih. Seperti jaringan komunikasi data ini juga sangat-sangat cukup banyak juga negatifnya dan banyak sekali juga positifnya. Jadi bagaimana cara pengguna itu bisa memanfaatkan itu semua sih. Nah, seperti itu. Dan yang di sini yang saya ketahui tentang penyebaran hoax. Nah, menurut saya di jaringan komunikasi data ini penyebaran hoax sangat-sangat merajalela, terutama dalam bidang banyak berita-berita hoax yang mudah beredar, terutama dari Facebook. Nah, itu sangat-sangat cepat sekali beredar meskipun belum tahu kepastian bahwa berita itu asli atau hoax. Nah, seperti itu, mungkin itu salah satu dampak negatifnya sih. Jadi seseorang dapat gampang terpercaya meskipun itu dibodohi. Itu yang harus kita kurangi dari penyebaran hoax itu. Itu dari kesadaran diri manusia masing-masing, tidak mudah percaya. Jika ada sesuatu jangan langsung share, dicari tahu dulu bagaimana sih penyebaran hoax, bagaimana sih berita tersebut, apakah hoax atau tidak. Seperti itu sih teman-teman. Lalu penipuan aksi kejahatan, mungkin teman-teman di sini banyak yang menggunakan Instagram dan lain-lain, dan teman-teman di sini seperti apa ya, banyak sekali akun-akun yang sudah menjual tetapi menipu. Mungkin teman-teman mungkin saya juga pernah ketipu. Salah satunya waktu itu saya cukup membeli sepatu, karena waktu itu saya melihat dari postingan, feedsnya dan lain-lain itu sangat membuat saya percaya, sampai akhirnya saya baru tahu bahwa itu hanya tipu daya. Dan dari teman-teman saya juga mungkin adalah beberapa pengalaman banyak yang sudah ketipu juga dalam bidang itu. Nah, itu yang harusnya yang sulit untuk kita hindari juga, karena penipuan-penipuan seperti itu sangat-sangat sulit dibedakan mana yang penipu, mana yang bukan. Nah, tetapi masih ada jalan keluarnya, seperti teman-teman di sini mahasiswa banyak sekali yang mengadakan paid promote dalam pandemi seperti ini untuk menghasilkan dana panitia. Nah, itu menurut saya sangat-sangat efektif, karena ketika ingin paid promote itu teman-teman mem-paid promotekan itu bahwa tahu mereka itu berdagang bukan dagangan tipuan. Nah, seperti itu mungkin salah satu cara-cara untuk bagaimana kita berdagang agar mereka percaya bahwa kita bukan penipu. Mungkin salah satunya seperti itu, tapi masih banyak lagi. Dan seterusnya ada cyberbullying. Cyberbullying ini sangat banyak ya. Bahkan ketika seseorang yang hanya melakukan kejahatan kecil harusnya atau kesalahan sedikit sudah mulai saja dibully. Dan itu sangat-sangat mengganggu mereka sih. Apalagi dengan keadaan anak-anak kecil tersebut yang mereka masih ingin belajar, mereka ingin tahu, bahkan mereka harus tersiksa dengan kata-kata. Dan mereka mungkin teman-teman di sini harus saling mempercayakan diri masing-masing bahwa seharusnya untuk tidak menyakiti hati orang itu seperti apa. Memperbaiki kata-kata, menegur boleh, itu kewajiban, tetapi harus memperbaiki kata-katanya. Mungkin seperti itu sih. Lalu kecanduan, banyak sekali dari jaringan komunikasi data ini, terutama anak-anak kecil itu sangat-sangat mudah sekali terkena candunya dari sini, karena itu sangat berbahaya, karena mereka sampai lupa makan, sampai lupa ingin belajar, itu karena mereka terlalu asik dengan dunia itu dan mereka tidak merasakan bagaimana indahnya hidup di luar sini. Nah, itu yang membuat salah satu kenapa kecanduan itu membawa ke dampak negatif. Tapi ada juga kecanduan yang membawa dampak positif juga ada, tetapi di sini kecanduan lebih banyaknya ke dampak negatif. Mengapa saya masukkan ke dalam dampak negatif ini? Terus peretasan, sangat banyak sekali teman-teman di sini. Mungkin teman-teman udah banyak belajar tentang cyber security juga, udah tahu bagaimana cyber security itu. Tetapi teman-teman harus tahu juga bahwa tidak ada yang aman di dalam dunia pemrograman. Pasti masih ada celah, masih bisa ditembus peretasan atau hacker. Mungkin teman-teman bisa tahu, dan hacker itu sangat-sangat banyak, terutama di Indonesia ini banyak sekali hacker-hacker yang mampu dan ahli dalam bidangnya. Karena apa? Karena script hacker itu sangat-sangat banyak sekarang, dan itu sangat bisa disebarluaskan sangat cepat juga. Dan menurut saya
hacker-hacker itu pasti memiliki komunitas, yang dimana komunitas itu bekerja sama untuk meretas sesuatu dan menghasilkan keuntungan untuk mereka sendiri, tetapi merugikan orang lain. Mungkin teman-teman di sini untuk hacker-hacker, jangan membiasakan diri kalian masuk ke dalam dampak negatif. Hacker itu adalah positif juga, sangat-sangat dibutuhkan juga. Ambil positifnya, contoh salah satu positifnya, ketika akun Indonesia diretas, maka kalian ambil kembali, dan itu salah satu dampak positif. Semoga video ini bisa membantu kita untuk saling smart dalam pemikiran, bagaimana sih jaringan komunikasi data ini, apakah harus ke positif, apakah harus ke negatif. Teman-teman harus bisa memilih, dan dampak pengaruh di kehidupan sehari-hari saya adalah itu. Dan semoga apa yang telah saya lalui di dalam jaringan komunikasi data ini bisa mengedukasi teman-teman, sehingga teman-teman di sini bisa sudah punya gambaran bagaimana teman-teman untuk bisa membatasi diri teman-teman. Saya di sini bukan orang ahli, saya juga bukan orang handal, tapi saya di sini ingin dari tugas sekaligus ingin memberikan apa yang bisa saya berikan, seperti mengedukasi. Mungkin teman-teman di sini menganggap bahwa saya di sini sok tahu atau bagaimana, tetapi itu real apa yang saya alami. Semoga teman-teman di sini bisa menerimanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.